Misalkan ada trainer yang iseng nih, Hino seri 500 itu pistonnya ada berapa sih? Sebut saja, kita cuma lihat di plungernya ini. Itu adalah engine. Kalau ini engine sana, kiri kanan. Kiri dan kanan. Sensor ini sebetulnya sensornya punya ruangan ini. Yang ini nih. Ini yang saya pegang nih. Ini ada sensor nih. Nah, ini sensor. Ini rangkaian oil cooler yang saya pegang. Ini harus digrease. Grease-nya secukupnya saja. Ya gimana ya, cukup satu kali tembak sudah cukup itu. Semoga video kali ini bisa membantu kalian untuk dipakai dalam rangkaian tes praktek atau tes tertulis agar kalian bisa lulus, supaya perjuangan saya main grease kayak gini sudah kotor badan tidak sia-sia. Intinya kalian harus lulus lah. Oke, shalom, semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya Marco Tumangken. Ini saya lagi ada unit Hino 500 FM 260 JD. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan kepada kalian, dan sebelumnya mohon maaf ya teman-teman. Saya ada beberapa bulan ini belum sempat upload konten-konten tutorial seperti ini karena ada sedikit urusan lah. Ya mohon maaf ya. Ingat, tujuan video saya ini untuk pemula. Senior-senior yang menonton video ini, jika ingin menambahkan atau ada yang kurang penjelasannya, kalian bisa komen ya, biar bisa terbantu para pemula-pemula. Dan kali ini kita akan mengarah ke pengenalan komponen-komponen yang ada di mesin atau yang ada di engine. Oke ya, langsung saja. Ya, ini posisi kiri mesin, yang sana posisi kanan. Pengenalan komponen-komponen yang bagian luar. Dan untuk penjelasannya, kalau ada kekurangan penjelasan dari saya akan terangkan di itu ya, di layar aja. Oke, kita mulai saja. Pertama di sini ada kompresor yang ini kompresor. Dia ada dua piston dia. Ada dua piston ini di dalamnya, itu piston. Maksudnya ini piston ini untuk menghasilkan udara, untuk menghisap udara dari luar, dan akan disimpan ke reservoir tank untuk pengereman. Dia menghisap udaranya itu dari air itu, dari filter udara ya. Dia menghisap dari filter udara. Itu ya, itu filter udara, dia dari filter udara. Ini kan jalurnya nih. Nah, hostnya di sini nih, ini hostnya. Dia udaranya dari situ masuk. Nah ini dia. Nah, dia masuknya di sini. Masuk sini ya. Nih. Ini selangnya. Dia bakal masuk di sini. Dipompa oleh kompresor udara ini, udara untuk pengereman. Kemudian dikirim ke tangki reservoir tank atau tabung penyimpanan angin untuk rem yang ada di sana, yang di kanan dua itu. Oke ya, itu ya, ini. Kemudian di sampingnya itu timing atau timer yang bulatan ini, yang bulatan itu ya. Oke, kemudian ya seperti biasa ini dipstick. Ini dipstick oil engine untuk mengecek jumlah oli yang ada di dalam engine ini. Kemudian di situ ada bos pom. Bos pom di sini agak susah rekamnya ya. Oke, saya naik dulu. Jangan lupa sebelum naik ininya dipasang dulu ya, safety-nya, biar nggak kelindes kabin gitu. Oke, ini ada bos pom, nah, atau fuel injection pump. Di fuel injection pump sini ada nama-nama. Oke ya, di sini kita coba periksa. Ini kan bos pom ini sampai di sini, di sana. Ini sudut paling belakangnya, yang antara timer itu, yang ada timernya itu. Ini sampai sini bos pom nih. Ini sampai depan sini ya. Nah, di sini ada beberapa bagian nama.
yang disebut fuel injection pump. Dari belakang sini, sampai di tengah sini. Oke, paham ya? Dari sini, dari ini bodinya. Nah, ini ke belakang sana yang ada ininya sampai di belakang, itu sebutannya fuel injection pump. Itulah dia sebutannya fuel injection pump. Dari sini bodinya. Nah, ini dia body fuel injection pump. Bodinya. Oke ya. Terus bagian depan ini dari sini ke depan sini ini sebutannya governor. Di bawahnya itu, di dalamnya sini ada bulatan sih. Di bulatan namanya governor di dalam sini. Oke. Kemudian kita masih ke bospom ya. Kalau ini untuk gas akselerator yang di bawah yang saya pegang nih. Nah, ini ya, yang ada 2 per nih. Ini untuk akseleratornya ya, atau gas. Ini seling akselerator menuju ke pedal gas, menuju ke pedal akselerator. Kalau kalian mau bikin gasnya ringan, lepas aja salah satu per ini. 1 per aja yang dilepas supaya pedal gasnya jadi ringan. Oke ya, nih ya, menuju ke pedal. Nah, berarti ini akseleratornya. Oke, kita lanjut. Ada lagi nih guys, yang ini totalnya ada 6 tuh, sampai di belakang ada 6. Ini 1 2 3 4 5 6 ya. Itu sebutannya plunger atau flunyur ya. Kalau ini pipa untuk mengirimkan solar yang sudah bertekanan ke dalam ruang pembakaran nih. Ini masing-masing ini ada 6. 1 2 3 4 5 6. Masing-masing di atas tersambung di plunger atau flunyur. Misalkan ada trainer yang iseng nih. Mas, Hino seri 500 itu pistonnya ada berapa sih? Seluruh Hino seri 500 pistonnya ada berapa sih? Sebut saja 6. Ya memang 6, memang pistonnya memang 6. Terus kita bisa mengetahui tanpa melihat di dalam itu benar atau enggak 6 piston. Kita cuma lihat di plungernya ini, di bospom. Yang di ini plunger. Ini kalau ada totalnya 6, berartinya pistonnya juga 6. Karena ini pipa ini mengarah ke bagian atas piston, setiap piston. Jadi kalau misalkan ini 6, ya otomatis 6 piston dong, ya kan? Begitulah ceritanya. Dan untuk ini dia tersambung ke injektor yang ini. Setiap 6 pipa ini dari plunger atau flunyur, dia tersambung ke injektor. Ini dia. Masuk ke dalam. Ini injektor, di dalamnya ini injektor nih. Ya ini sana ada 6 dia tuh, yang sana ini sama yang satu ini, itu dia menuju ke injektor atau nozzle di dalamnya ya, nozzle untuk menyemprotkan bahan bakar secara tertentu dalam waktu tertentu ke dalam ruang pembakaran. Oke ya, seperti itu. Kemudian ini kemudian di bawahnya ini ada ini feed pump.
sebutannya ya. Karena saya mau kerja, saya bikin cepat-cepat ya. Ini fuse link. Ini filter solar atas, fuel filter. Nah, ini water pump. Nah, ini water pump. Nah, dia terkonek ke saluran ini. Ini pintunya. Saluran pintunya masuk dan keluar air radiator. Masuk ke engine dan keluar dari engine air radiatornya. Di sini ada sini ada termostat di dalam sini. Ini ada termostatnya. Ya, di sini nih. Ini radiator. Ini sensor. Ini sebetulnya sensornya itu kapasitas yang ada dalam sini. Kapasitas air yang ada dalam radiator itu. Dia air radiatornya kalau turun ke bawah nih, bunyi dia. Di depan ada intercooler. Nah, intercooler kemudian gitu itu tuh kelihatan tuh itu dinamo starter yang di bawah kompresor, itu dinamo starter ya. Oke, kemudian di bawahnya itu tuh yang itu tuh kita enggak ya, tuh itu adalah engine mounting. Dia 4 kalau nggak salah engine mountingnya. Kiri 2, kanan 2. Belakang yang di sini posisinya. Di bagian flywheel. Satunya di sana di bagian kanan dan yang satunya juga di depan kanan. Oke, itu engine mounting ya. Kalau bagian bawah ini blok engine ya. Tempat terjadinya pembakaran di blok engine. Ini cylinder head nih. Di atas ini cylinder head. Ini cylinder head bagian atas. Ini cylinder head bagian atas ini ya. Cylinder headnya. Ini tempat untuk menambahkan oli, memasukkan oli ke engine. Tempat untuk memasukkan engine saat servis ya. Saat servis kita tambah oli di sini. Yang itu karet kabin yang sana, kiri dan kanan, karet kabin atau bushing kabin itu ya. Kemudian apalagi di sini. Nah, kalau ini sisi ini. Nah, kalau ini sisi ini kan intercooler nih di depan. Ini yang saya pegang, ini intake manifold ya. Nah, connect di sini. Ini intake manifoldnya. Ini yang ini nih, ini yang saya pegang nih, ini intake manifold. Ini juga intake manifold. Nah, sana. Ini. Nah, ini cylinder head. Ini intake manifold yang saya pegang. Ini cylinder head. Ini intake manifold. Tuh dari sana ke sini.
intake manifold. Oke ya. Oke, kita ke bagian transmisi. Ini oke, saya rasa itu aja. Ini sensor-sensornya, ini rangkaian transmisi, rangkaian renceng high low dan mundurnya ini nih. Ini rangkaian-rangkaiannya. Tuh, saklar-saklarnya. Oke, kita ke sisi kanan ya. Kita ke sisi kanan engine. Nah, ini kita sudah ada di sisi kanan engine ya. Ini kalian sudah tahu kan, air cleaner. Kalian sudah tahu nih, kalau di konten tutorial saya yang sebelumnya sudah saya bahas ini. Jadi ini saya sudah nggak bahas. Saya rasa kalian sudah tahu. Dalamnya seperti ini nih, saringan udara. Tuh, ini bisa dilepas nih, dibersihkan. Ada 3 pengunci, 1, 2, 3. Kalau mau buka seperti ini, tarik ini. Nah, kalau tutup ya tinggal cantol lagi, terus dorong nih. Oke, sip, paham kan? Lanjut. Ini turbo. Turbo juga memerlukan oli ya di sini. Dia ada bearing, di sini harus memerlukan pelumas. Ini saluran pelumasnya ya. Kalau di turbinnya tidak perlu memerlukan oli. Yang di sini aja di antara penyambung input dan output oli. Nah, ini intercooler untuk inputnya. Input intercooler, dia dari udara turbo masuk ke intercooler. Oke, dan satu lagi, tadi kan kalau kalian ingat saya sempat sebut itu ruangan intake manifold. Ada lagi ruangan exhaust manifold. Ruangan exhaust manifold. Nah, ini dia ruangannya. Nih, dia besar ke sana. Nih, nah. Tuh, kalian bisa lihat, ini sepanjangan ini ke sana, dia kayak semacam karat-karatan gitu, kayak semacam apa ya, besi terbakar kan. Kalau dia itu kayak karatan-karatan kuning gitu, nah, karatan-karatan coklat. Nah, ini exhaust manifold ya, sana dia agak panjang sampai di belakang dia. Oke ya, itu exhaust manifold. Nah, itu agak panjang sampai di belakang, tapi tidak terlalu kelihatan di sini, ketutup sama turbo. Dia langsung connect ke turbo. Oke ya, kita ke alternator. Nah, ini ada fan bell, dia kayak nyantol-nyantol gitu dari puli sana, nyantol-nyantol dia. Fan bell yang ini fan bell AC. Ini ya sudah pasang AC kan, jadi dia pakai AC juga. Nah, ini fan bell AC. Yang satu ini dia pergi ke itu kompresor AC yang di bawah ya, karena ini sudah pakai AC. Itu kompresor AC yang di bawah. Kalau yang di atasnya, yang ini yang saya pegang ini, ini adalah alternator. Ini nih, alternator ya, ini. Nah, ini ada sensor nih. Nah, ini sensor untuk mendeteksi suhu coolant engine, suhu air coolant.
cairan pendingin dia sudah panas atau enggak. Ini sensornya, dia terdapat di saluran ininya, di rangkaian water pump. Ini kan water pump nih, yang di bawah ini water pump, yang ini nih sini kan water pump. Nah ini water pump koneksi sama ini, sama salurannya ini, saluran. Nah itu. Dan kalau di instrumen panel engine coolant temperature yang kayak bar-bar itu, nah di sebelah kanan di display kotak kecil di sebelah kanan yang berdiri. Nah ini dia sensornya. Oke ya. Nah di sini juga ada penutup radiator. Nah ini juga ada termostat di dalam. Di sini termostat untuk ke tangki cadangan air radiator di sana. Yang di depan nanti kalau di tes praktek ditanyakan. Noh, tuh lihat pipanya itu menuju ke sistem oil cooler. Nah kelihatan nggak ya, itu sistem. Nah yang saya pegang ini rangkaian oil cooler, itu baut-bautnya. Nah, ini rangkaian oil cooler yang saya pegang di bawah turbo. Terus di bawahnya, paling bawahnya itu dia langsung menyatu sama filter oli engine. Oil cooler nih, oil cooler yang saya pegang. Tuh, kelihatan gak ya? Inilah dia oil cooler. Nah, rangkaian oil cooler yang saya pegang nih. Ya. Itu filter oli engine. Ini oil cooler ya. Nih, baut-baut ini itu baut pengikat oil cooler. Nah ada 12 kah dia, lupa. Yang ini baut yang ini kalau nggak salah dia ada 12 biji atau berapa ya itu. Nah ya paham ya, itu filter oli engine. Oke. Kemudian ada lagi, kita ke bawah sini bagian engine kanan sini, kita syuting lagi dari bawah sini. Nah itulah dia filter oli engine ya, sebelah kanan, di bawah sebelah kanan. Kalau yang di bawah ini, ini yang saya tunjuk ini oil pan ya, oil pan, bak oli lah sebutannya. Olinya menuju ke sini semua, dia tertampung di sini oli engine ya. Oke, nah kalau ini filter transmisi. Nah, filter oli transmisi sini. Nah, dan kalau ini guys, ini tempat grease untuk main clutch. Dia harus di grease ini. Pokoknya kalau koplengnya udah mulai keras, ininya harus di grease. Main clutchnya harus di grease. Grease-nya secukupnya saja. Ya gimana ya, cukup satu kali tembak sudah cukup itu. Kalau kebanyakan tembak dia masuk ke disc clutch, area disc clutch itu. Kalau kita gas kan sudah belum masuk grease nih, mobil jadi slip, koplengnya jadi slip, disc clutch-nya jadi slip, begitu ya, kanvas koplengnya slip. Ini satu kan sebelah kanan nih, coba kita ke sebelah kiri. Nah ini kita di sebelah kiri ya. Nah grease secukupnya saja, di grease ini bagian kiri, tadi bagian kanan kan untuk main clutch-nya. Oke. Dan terakhir ini water separator untuk mendeteksi apakah solar di sini kotor atau gimana sebelum masuk ke ruang pembakaran. Di dalam sini ada filter, itu filter solar di dalam sini. Ini sebutannya kalau di bahasa luar sana filter solar bawah. Yang filter solar atas itu, yang kecil itu. Aduh, saya rasa itu aja ya. Semoga video kali ini bisa membantu kalian untuk dipakai dalam rangkaian tes praktek atau tes tertulis, agar kalian bisa lulus, supaya perjuangan saya main grease kayak gini, sudah kotor badan dan apa segala macam, tidak sia-sia.
Intinya kalian harus lulus lah untuk tes praktek. Oke ya, semangat buat kalian teman-teman yang sedang mencari kerja. Tetap semangat, tetap mencoba, jangan putus asa, jangan patah semangat. Ingat, apa tujuan Anda jika ingin mencari pekerjaan yang lebih baik untuk Anda? Tujuan Anda itu apa? Tujuan kalian apa sih? Tolong komen ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.